Gusti Allah itu kan nyiptain malaikat itu kan ndak seru ya. Ndak seru lah, mosok taat kabeh, mosok maca tasbih kabeh kan. Ya mending menciptakan manusia yang seru ya, ada yang senengane goyang, ada yang senengane rono gitu ya. Maca ya aneh-aneh dan seterusnya dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji tafsir Kediri. Kita sampai di ayat yang ke-30 ya dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebelum kita masuk tafsir, kita akan membahas kajian kebahasaan dulu. Di ayat ini ada kata ja'ala ya. Kata ja'ala itu kalau dimaknai dalam bahasa Indonesia itu maknanya adalah membuat atau menjadikan. Nah, kata menjadikan atau membuat itu di dalam bahasa Arab itu ada kata ja'ala, ada kata kholaqa, ada kata badi begitu. Jadi kata ja'ala itu lebih bersifat membuat yang tidak dari awal begitu. Sedangkan kalau kholako itu membuat dari awal dan badi itu membuat sejak awal belum ada apa-apa beserta keindahannya, itu maknanya adalah badi. Kemudian kata khalifah maknanya itu adalah pengganti, dia adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak kholaif yang maknanya adalah pengganti belakangan atau orang yang berdiri menempati posisi orang lain, itu namanya adalah khalifah. Jadi ayat ini bukan bukan legitimasi bentuk pemerintahan negara, bukan melegitimasi idealnya adalah khalifah, bukan republik dan seterusnya begitu ya. Bukan seperti itu. Ini adalah menceritakan Nabi Adam yang menjadi pengganti atas penduduk bumi yang sebelumnya bukan manusia begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan tentang kejadiannya Nabi Adam. Jadi bayangkan Nabi Muhammad itu kan orang belakangan ya, yang tidak tahu, dia tidak pernah sekolah, dia tidak pernah ke madrasah begitu, tetapi dia mengetahui kisah-kisah para nabi terdahulu. Nah, terutama Nabi Adam. Dulu sebelum menciptakan Adam alaihissalam, Allah telah memberitahukan hal itu kepada malaikat bahwasannya ia akan menciptakan makhluk yang akan menempati bumi. Kata khalifah di dalam ayat ini memiliki makna makhluk yang menggantikan makhluk lain, sebab Allah sebelumnya telah menciptakan makhluk lain di bumi seperti malaikat dan jin. Itu yang saya sebut kata ja'ala. Dia tidak menciptakan sejak awal, tetapi memang di bumi itu sudah ada malaikat dan jin sebelumnya, karena itu redaksinya menggunakan ja'ala. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, yaitu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Jadi ini adalah pengetahuan Allah terhadap pengetahuan malaikat terhadap apa yang terjadi di masa depan. Mengapa? Nanti kalau bumi itu dihuni oleh manusia, mereka akan berbuat kerusakan, mereka akan melakukan pembunuhan. Kan yang terjadi seperti itu hari ini. Jadi yang menebang pohon juga manusia, yang melakukan penghancuran di laut dengan melakukan bom ikan itu juga manusia, yang melakukan pengerukan hasil bumi sehingga
eh, hasil buminya menjadi habis, minyaknya menjadi habis, itu kan siapa lagi kalau bukan manusia. Nah itu kan sudah diketahui oleh malaikat melalui pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kemudian wayasfiku dima, dan menumpahkan darah. Orang yang pertama kali menumpahkan darah itu kan anaknya Nabi Adam, dan kemudian berlanjut sampai hari ini. Ya memang itulah manusia. Kita hari ini kan bisa nonton YouTube perang antara Rusia dengan Ukraina, dan perang-perang yang lain. Bahkan dulu juga ada perang dunia kedua, perang dunia pertama, lalu perang warga Indonesia untuk memperebutkan kemerdekaan. Nah itu kan pertumpahan darah yang terus menerus dan masih berlanjut di tahun 65 G30 SPKI dan seterusnya. Ya itulah manusia ya. Jadi malaikat itu memiliki pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Apakah engkau akan menciptakan manusia yang akan menumpahkan darah gitu. Nah itu protesnya malaikat kepada Gusti Allah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Padahal kami malaikat itu yang selalu taat, yang selalu bertasbih dan mensucikan Engkau. Nah, memang malaikat itu kan diciptakan mono ya, dia bukan stereo. Mono artinya dia hanya memiliki keahlian itu di satu bidang itu. Diperintahkan untuk sujud, ya sujud saja, tidak bisa yang lain, dia tidak bisa memasak, tidak bisa memancing dan seterusnya begitu. Nah, ketika diperintahkan untuk bertasbih, ya bertasbih saja, tidak bisa yang lain. Oleh karena itu protesnya malaikat kepada Allah itu karena akan menciptakan manusia yang membuat kehancuran di bumi dan membuat kemaksiatan. Nah itulah protesnya malaikat. Nyapa kok awakmu gawe malaikat, padahal aku orang yang sudah taat, orang yang sudah makhluk yang taat, makhluk yang selalu memuji Engkau. Kemudian ketika malaikat itu protes dengan argumentasi bahwa manusia akan menciptakan kehancuran, akan membuat kerusakan di bumi, akan menumpahkan darah, dan malaikat itu berargumentasi bahwa dirinya adalah makhluk yang taat, tidak pernah bermaksiat. Lalu jawaban Allah apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah itu kan diskusi yang panjang itu di-cut oleh Allah, dipotong oleh Allah pembicaraannya, bahwa aku ini mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Nah, jawabannya sederhana saja. Gusti Allah itu kan nyiptain malaikat itu kan tidak seru ya. Tidak seru lah, mosok taat kabeh, mosok maca tasbih kabeh. Ya mending menciptakan manusia yang seru ya, ada yang senengane goyang, ada yang senengane rono gitu ya. Maca yang aneh-aneh dan seterusnya. Karena apa? Menciptakan manusia, menciptakan malaikat itu tidak seru. Sehingga Allah itu menciptakan manusia supaya bumi ini penuh warna-warni begitu. Di dalam ayat ini ada isyarat ya, saya menyebutnya isyarat, saya tidak mau menyebut isyarat ilmiah karena sifat pengetahuan itu selalu berubah-ubah begitu. Konteks ayat ini sesungguhnya menciptakan malaikat yang protes kepada Allah mengenai keputusan Allah menciptakan manusia di muka bumi. Lalu Allah menjawab pertanyaan itu bahwa Allah lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Jadi begini logikanya. Orang yang ada di atas itu bisa melihat sisi kanan dan sisi kiri, juga sisi-sisi yang lain. Tetapi yang di bawah itu tidak bisa melihat seperti hanya apa yang dilihat oleh orang yang ada di atas. Logikanya seperti itu. Jadi Allah itu bisa melihat berbagai sisi. Loh, kalau manusia itu diciptakan beriman semua, itu kan tidak seru, itu tidak keren ya. Karena apa? Karena Allah itu berfirman di dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah engkau akan memaksa manusia sehingga mereka semua menjadi beriman? Kan tidak begitu. Itu justru Allah berkehendak yang lain. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan. Jika Allah berkehendak, maka akan menciptakan satu umat saja.
orangnya beriman semua, muslim semua, taat semua, kan tidak seru gitu ya. Oleh karena itu, yang menciptakan manusia ini ya dengan berbagai ragamnya gitu, biar seru gitu. Menanyakan sesuatu adalah bagian dari sikap kritis seseorang, namun perlu diketahui bahwa pertanyaan tersebut juga harus kritis dan mendasar. Apa yang ditanyakan malaikat ini kritis, dia juga berdasar, tetapi dia tidak mampu mengetahui apa yang diketahui oleh Allah, dan Allah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Ini yang tidak terjadi di malaikat ya. Jadi malaikat itu perintahnya satu, apa yang dilakukan itu satu, ibadah saja, tasbih saja, sholat saja, dan seterusnya. Tetapi kalau perintah kepada manusia itu bisa beragam gitu. Nah, diantaranya adalah mengajarkan tentang nama-nama benda. Paling tidak ada 3 makna yang saya sebutkan di tafsir Kediri ini. Makna benda di dalam ayat ini adalah satu, nama-nama malaikat. Jadi ini Jibril, ini Mikail, ini Israfil, dan seterusnya. Itu adalah nama-nama malaikat. Yang kedua adalah nama-nama keturunannya. Nanti sampean akan memiliki keturunan namanya ini, namanya ini, namanya ini, begitu. Dan yang ketiga adalah nama-nama benda di alam raya. Itu yang menjulang tinggi itu gunung, yang biru luas itu namanya laut, yang hamparan itu namanya daratan, dan seterusnya dan seterusnya. Alam raya yang ada di jagat raya ini, atau benda-benda yang ada di jagat raya ini. Sumaruduhum alal malaika, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Nah, ini bahasa saya itu identik dengan ungkapan akademik, yaitu presentasi ya. Jadi kalau kita sudah tahu tentang apa yang kita pelajari itu, kemudian dipresentasikan, disampaikan. Nah, malaikat itu juga begitu. Nabi Adam juga begitu, presentasi di hadapan malaikat yang menuduh, bahasa kasarnya yang protes bahwa Allah itu menciptakan makhluk yang kurang baik dibandingkan dengan malaikat gitu. Kemudian Allah menunjukkan bahwa aku loh luwih ngerti dibanding awakmu gitu. Maka Allah itu menyuruh Nabi Adam supaya menghafal nama-nama benda dan kemudian dipresentasikan di hadapan malaikat untuk menunjukkan bahwa menciptakan manusia ini karena dia memiliki kelebihan dibandingkan malaikat yang hanya mono saja itu. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar. Nabi Adam kemudian mampu menyebutkan apa yang telah diajarkan oleh Allah itu di hadapan para malaikat. Wah, itu kan keren itu. Karena apa? Karena malaikat tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Adam, sehingga patutlah jika manusia itu menjadi manusia yang makhluk yang paling terhormat, karena dia bisa melebihi malaikat kalau dia bisa memberdayakan akalnya dengan baik gitu. Kemudian di dalam ayat ini juga ada isyarat, saya menyebutkan isyarat ya. Adam adalah manusia memiliki struktur otak kanan dan otak kiri serta limbik kanan dan limbik kiri. Otak adalah organ manusia yang mampu menyerap informasi yang masuk, sedangkan informasi yang masuk akan disimpan di dalam bank memori yang disebut dengan limbik kiri. Jika tidak memiliki hal tersebut, maka ia tidak akan bisa menyimpan memori. Jadi di struktur otak kita itu ada otak kanan, otak kiri, ada limbik kanan, limbik kiri. Nah, informasi yang masuk itu bisa diserap oleh otak dan kemudian disimpan di bank data di sini di limbik kiri. Nah, makanya kalau orang itu terbentur dan otak kirinya itu bermasalah, maka dia akan kehilangan memori yang ada di dalam otaknya, dan itu
berat. Oleh karena itu kalau naik motor itu kan disuruh untuk memakai helm supaya apa? Supaya aman begitu. Karena otak itu adalah aset. Aset bahwa aset manusia itu di situ. Akal manusia itu adalah aset. Kalau dia dicampuri dengan hal-hal yang negatif, itu aset yang diracuni oleh dirinya sendiri. Nah, itu pula yang bisa mengangkat derajat manusia itu melebihi derajatnya malaikat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Lagi sadar bahwa malaikat itu ketika dihadapkan oleh Adam yang diajarkan oleh Allah hal-hal nama-nama benda, kemudian dia bisa mempresentasikannya, malaikat itu lagi sadar, oh iya ya aku nggak iso ngono kuwi gitu ya. Itulah yang menjadikan manusia itu lebih terhormat daripada malaikat kalau dia bisa memberdayakan akalnya itu, dan dia bisa lebih bejat daripada setan karena dia tidak memberdayakan akalnya itu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Di dalam ayat ini malaikat mengakui bahwa Nabi Adam mampu mengerjakan perintah Allah yang beraneka ragam tersebut secara sempurna. Jadi diperintah A, B, C, D sampai Z itu bisa Nabi Adam itu. Tapi kalau malaikat itu hanya satu perintah yang bisa dikerjakan. Karena itulah malaikat langsung memuji Allah. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah adalah Maha mengetahui segala sesuatu, dan pengetahuan Allah tersebut diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Jadi begini ya, memang manusia itu diberi bekal akal oleh Allah, tetapi tidak semuanya kapasitasnya sama. Ada orang yang diajari sedikit saja itu dia langsung paham. Ada orang yang diajari berkali-kali dia tetap saja tidak paham. Oleh karena itu saya itu ketika ngajari sederhana. Nilai saya itu orientasinya kepada keaktifan atau keistiqomahan ya. Yang paling istiqomah itu biasanya saya prioritaskan untuk nilai terbaik. Karena apa? Karena mau tidak mau akal manusia itu berbeda-beda. Ada yang cc-nya itu 500 cc, jadi digas sedikit saja itu sudah bisa lari kencang. Ada juga yang cc-nya itu 75, itu digas sampai mentok, itu larinya cuma dikit-dikit kayak gitu. Karena memang Allah itu memberikan akal kepada manusia, tetapi potensi atau kehebatannya itu berbeda-beda. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau yang mengetahui lagi Maha bijaksana. Ayat ini membicarakan ilmu yang diketahui oleh Adam berkat ajaran Allah, dan Allah menutupnya dengan redaksi al-alim atau mengetahui, kemudian al-hakim atau Maha bijaksana. Maksudnya adalah kebijaksanaan Allah terhadap ciptaannya, yaitu rasa keberatan malaikat saat akan menjadikan Nabi Adam dan keturunannya sebagai manusia di bumi terjawab dengan adanya kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Adam. Kelebihan yang dimiliki tersebut semua dikembalikan kepada Allah karena hakikat ilmu pengetahuan itu dari Allah. Nah, keraguan malaikat tentang manusia yang akan berbuat kerusakan di bumi itu dijawab oleh Allah dengan menciptakan Nabi Adam, dan dia bisa presentasi, bisa menyampaikan nama-nama benda yang telah diajarkan kepadanya. Begitu juga nanti ketika manusia itu diciptakan di bumi, memang ada yang berbuat kerusakan, tetapi ada pula orang-orang yang empati. Kemudian ada orang yang menebang pohon, ada juga pergerakan untuk menanam pohon, ada juga yang melakukan penghancuran terumbu karang menggunakan bom ikan, ada juga orang-orang yang memiliki rasa kepedulian terhadap ekosistem laut sehingga melakukan budidaya terumbu karang dan seterusnya dan seterusnya. Seperti itulah yang dilakukan manusia. Memang ada yang berbuat kerusakan, tetapi ada pula yang melakukan
Pembenahan karena apa? Karena otak manusia itu diciptakan untuk menyeimbangkan apa yang ada di muka bumi. Ayat ini juga memiliki isyarat. Allah akan memberikan fasilitas kepada orang yang layak. Dalam kehidupan sehari-hari tidak sulit dijumpai orang-orang yang mendapatkan apresiasi dari pimpinan. Apresiasi tersebut bisa berupa jabatan, penghasilan yang lebih besar daripada sebelumnya. Seorang majikan tidak akan memberikan gaji tambahan bagi orang-orang yang malas. Sebaiknya ia akan memberikan gaji tambahan itu kepada mereka yang rajin dan taat kepada perintahnya. Jadi akal yang baik itu adalah anugerah dari Allah kepada manusia karena dialah yang mampu untuk mengelolanya. Jika diberikan kepada malaikat, belum tentu amanah itu bisa dipegang teguh oleh malaikat. Nanti ada kisah malaikat yang oleh Allah dijadikan sebagai manusia dan ternyata dia tidak kuat menahan godaan yang ada di dunia. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.